Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube IKAPI. Di video kali ini kita akan membahas aturan baru BPN, rumah warisan tak ditinggali bisa diambil negara. Masyarakat dihebohkan dengan kabar yang beredar bahwa Badan Pertahanan Nasional atau BPN akan menyita harta warisan yang tidak ditempati oleh ahli waris. Isu ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemilik tanah dan bangunan yang diperoleh dari warisan keluarga. Apa dasar hukum harta warisan? Seperti yang kita ketahui, rumah merupakan salah satu aset yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Berdasarkan pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, warisan mencakup barang bergerak dan tidak bergerak, termasuk tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. Rumah warisan dapat diberikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, sebagaimanapun diatur dalam pasal 830. Adapun ahli waris sesuai pasal 832 yang berhak meliputi keluarga saudara, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama. Apabila keluarga saudara dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. Apa itu tanah terlantar? Tanah atau rumah warisan yang tidak dimanfaatkan dan dibiarkan dalam keadaan kosong dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar. Mengacu pada pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar mencakup tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah yang dengan sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, atau dipelihara. Tanah warisan bisa diambil negara jika tidak dikelola. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 disebutkan bahwa objek penertiban tanah terlantar meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah. Dijelaskan juga bahwa tanah hak milik bisa menjadi objek penertiban tanah terlantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara, sehingga dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan, dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak, dan jika fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada. Namun perlu dicatat bahwa status tanah tidak serta-merta langsung berubah menjadi milik negara. Proses penertiban tanah terlantar dilakukan secara bertahap, mulai dari identifikasi, pemberitahuan, hingga tindakan penguasaan kembali oleh negara jika tidak ada upaya dari pemilik hak untuk memanfaatkan tanah tersebut. Selain itu, tanah dengan status hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan dapat menjadi objek penertiban tanah terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan, tidak dipergunakan, dan atau tidak dipelihara sesuai dengan peruntukannya. Hal ini berlaku apabila tanah tersebut dibiarkan dalam keadaan tidak produktif atau tidak terkelola dengan baik selama periode 2 tahun berturut-turut sejak diberi hak, dan setelah melalui proses pemberitahuan oleh pemerintah. Langkah untuk mengamankan rumah warisan. Agar rumah warisan tidak dikategorikan sebagai tanah terlantar, ahli waris disarankan untuk segera melakukan peralihan hak waris melalui kantor pertanahan setempat dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu dengan melakukan sertifikasi tanah. Dengan sertifikat tanah, kepemilikan aset memiliki kekuatan hukum kuat dan jelas. Dengan melakukan sertifikasi tanah warisan, ahli waris dapat mencegah konflik pertanahan dan mengamankan asetnya. Berdasarkan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mengatur tentang kewajiban untuk melaporkan dan mendaftarkan tanah agar hak atas tanah tersebut tercatat dengan jelas dan memiliki kepastian hukum. Berikut bunyi pokok dari pasal 42 PP Nomor 24 Tahun 1997. Jika penerima warisan hanya satu orang, pendaftaran peralihan hak dilakukan atas nama orang tersebut berdasarkan bukti sebagai ahli waris. Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan pembagian dilakukan melalui akta pembagian waris, maka pendaftaran dilakukan atas nama penerima warisan tertentu, sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut.
Jika tanah atau rumah warisan dikuasai pihak lain, ahli waris berhak menuntut hak yang seharusnya didapatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pasal 834 dan 835 KUH Perdata dijelaskan bahwa pasal 834 ahli waris berhak mengajukan gugatan terhadap siapapun yang menguasai warisan tanpa hak, baik dengan alas hak maupun tanpa alas hak. Pasal 835, gugatan terhadap penguasaan warisan dapat diajukan dalam jangka waktu 30 tahun sejak hari terbukanya warisan. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat disarankan agar tanah atau rumah warisan tetap dipelihara, dimanfaatkan sesuai peruntukannya, serta dijaga batas-batas fisiknya. Ahli waris juga disarankan agar untuk memasang patok sebagai penanda batas tanah dan menyimpan sertifikat tanah dengan baik agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak. Itu tadi informasi seputar aturan baru BPN. Rumah warisan tidak ditinggali bisa diambil negara. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.